warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan karakteristik anak usia dini. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Sebelum membahas bagaimana karakteristik perkembangan anak secara lebih lanjut, maka perlu dilakukan pemahaman terhadap makna perkembangan itu sendiri. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Menurut Stanlock, mengatakan bahwa perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan dan terus berlanjut sepanjang rentan kehidupan individu. Secara umum, anak usia dini dikelompokkan dalam usia yang pertama 0-1 tahun, yang kedua 2-3 tahun, dan yang terakhir 4-6 tahun. Dengan karakteristik masing-masing. Yang pertama, usia 0-1 tahun. Usia ini merupakan masa bayi, tetapi perkembangan fisik mengalami kecepatan yang sangat luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Berbagai karakteristik usia anak pada usia bayi ini dapat dijelaskan. Yang pertama, mempelajari keterampilan motorik, mulai dari berguling, merangkak, berdiri, dan berjalan. Yang kedua, mempelajari keterampilan menggunakan panca indera seperti melihat, mengamati, meraba, dan mendengar. Yang terakhir, mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap melaksanakan kontak sosial dengan lingkungannya. Komunikasi responsif dari orang dewasa akan mendorong dan memperluas respon verbal dan nonverbal pada bayi. Kedua, usia 2-3 tahun. Pada usia ini terdapat beberapa kesamaan dari karakteristik masa sebelumnya, yang secara fisik masih mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Ada karakteristik khusus untuk anak usia 2-3 tahun. Yang pertama, sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang sangat luar biasa. Eksplorasi yang dilakukan anak terhadap benda yang ia temui merupakan proses belajar yang sangat efektif. Yang kedua, mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Dan yang terakhir, mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi pada anak didasarkan bagaimana lingkungan memperlakukan mereka. Sebab emosi bukan ditentukan oleh bawaan, namun lebih banyak pada lingkungan. 3. Usia 4-6 tahun. Usia 4-6 tahun memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan fisik. Anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Hal itu bermanfaat untuk pengembangan otot-otot kecil maupun besar, seperti memanjat, melompat, dan berlari. Yang kedua, perkembangan bahasa juga semakin baik. Dan yang terakhir, perkembangan kognitif atau daya pikir sangat pesat. Ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. Karakteristik perkembangan anak usia dini dapat dilihat dari berbagai ciri khasnya. Yang pertama, perkembangan jasmani atau fisik dan motorik. Perkembangan fisik motorik mengikuti pola perkembangan yang sama, yaitu hukum Cephalov-Cauchy dan hukum prosimodistal. Oleh karena itu, perkembangan fisik dan motorik anak dapat diramalkan, apakah normal ataukah mengalami hambatan. Meskipun mengikuti pola yang sama, akan tetapi ada perbedaan laju perkembangan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Oleh karena itu, tidak ada dua buah individu yang sama persis, baik dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik tergantung pada kematangan otot dan saraf. Oleh karena itu, anak akan sulit menunjukkan suatu keterampilan motorik tertentu bila ia bersangkutan belum mengalami kematangan. Perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik sesuai dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang. Gerakan-gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan dan minatnya, serta cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup, gesit, dan lincah, bahkan sering kelebihan gerak atau overactivity. Oleh karena itu, usia dini merupakan masa kritis bagi perkembangan motorik dan masa yang paling tepat untuk mengajarkan berbagai keterampilan motorik dan yang
dan masa yang paling tepat untuk mengajarkan berbagai keterampilan motorik seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, dan bermain bola. Yang kedua, perkembangan intelektual. Pada dasarnya berhubungan dengan konsep-konsep yang dimiliki dan tindakan kognitif seseorang. Oleh karenanya, perkembangan kognitif seringkali menjadi sinonim dengan perkembangan intelektual. Dalam proses pembelajaran, seringkali anak dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Kegiatan itu mungkin dilakukan anak secara fisik, seperti mengamati penampilan objek yang berupa wujud atau karakteristik dari objek tersebut. Selain itu, intelektual pada anak usia dini juga sangat kuat untuk menyerap kesenian dan bahasa. Mengajarkan kesenian pada anak dari usia dini akan lebih mudah terserap daripada saat usia dewasa. Kemudian mengajarkan anak untuk mempelajari bahasa juga lebih mudah diserap pada usianya masih dini. Melihat kemampuan intelektual anak sangat kuat pada usianya yang masih dini. Kita sebagai orang tua harus bisa membimbing dan memfasilitasi mereka untuk terus belajar. Ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat berkomunikasi. Dalam pengertian tersebut, mencakup semua cara untuk berkomunikasi, sehingga pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, bunyi, lambing, dan gambar. Melalui bahasa, manusia dapat mengenal dirinya, penciptanya, sesama manusia, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, produk bahasa mereka juga meningkat dalam kualitas, keluasan, dan kerumitannya. Anak-anak secara bertahap berkembang dari melakukan sesuatu ekspresi menjadi melakukan ekspresi dengan komunikasi. Mereka biasanya telah mampu mengembangkan pemikiran melalui percakapan yang dapat memikat orang lain. Mereka dapat menggunakan bahasa dengan berbagai cara seperti bertanya, berdialog, dan bernyanyi. Perkembangan emosi. Setiap orang mengikuti pola perkembangan emosi yang sama, sekalipun dalam variasi yang berbeda. Variasi tersebut meliputi segi frekuensi, intensitas, dan jangka waktu dari berbagai macam emosi, serta usia pemunculannya yang disebabkan oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi. Oleh karena itu, emosi anak tampak berbeda dari emosi anak yang lebih tua dari orang dewasa. Ciri khas emosi anak adalah emosinya kuat, emosi seringkali tampak, emosinya bersifat sementara atau labil, dan emosi dapat diketahui melalui perilaku anak. 5. Perkembangan sosial. Perkembangan emosi mengikuti suatu pola, yaitu suatu urutan perilaku sosial. Pola ini sama pada semua anak di dalam suatu kelompok budaya. Maka ada pola sikap anak tentang minat terhadap aktivitas sosial dan pilihan tertentu. Pada semua tingkatan usia, kelompok sosial memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan sosial. Pengaruh tersebut paling kuat pada masa kanak-kanak dan pada masa remaja awal. Oleh karena itu, memungkinkan peramalan tentang anggota mana dalam suatu kelompok sosial yang mempunyai pengaruh terkuat terhadap anak-anak pada usia tertentu. Yang keenam, perkembangan kepribadian. Hal-hal yang perlu dikembangkan untuk menunjang kepribadian anak usia dini. Yang pertama, nilai moral. Kegiatan belajar, pola orientasi moral anak, taman kanak-kanak pada usia taman kanak-kanak telah memiliki pola moral yang harus dilihat dan dipelajari dalam rangka pengembangan moralitasnya. Orientasi moral diidentifikasikan dengan moral position atau ketetapan hati, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang terhadap suatu nilai moral yang didasari oleh cognitive motivation aspek dan affective motivation aspek. Yang kedua, nilai agama. Agama adalah aturan dan wahyu Tuhan yang sengaja diturunkan agar manusia dapat hidup teratur, damai, sejahtera, martabat, dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ajaran agama juga berisi seperangkat norma yang akan mengantarkan manusia pada suatu peradaban. Dengan demikian, eksistensi agama merupakan kebutuhan primer bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu,
Agama sangat perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak didik dalam berbagai institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal. 7. Kesadaran beragama. Mengingat sedemikian luasnya pembahasan-pembahasan yang menyangkut pembentukan dan sejalan dengan topik yang dibahas, maka pembahasan tentang pembentukan kepribadian anak dibatasi sekitar pembinaan perkembangan agama pada anak. Anak yang dimaksud di sini adalah anak pada fase pertama, yaitu usia prasekolah, dan fase kedua, anak usia sekolah 6-12 tahun. Perkembangan bayi dan kanak-kanak yang masih muda sangat bergantung pada pemeliharaan dan bantuan orang dewasa, terutama ibunya. Bagaimana orang tua harus menghadapi dan menanamkan agama pada anak semacam itu? Dalam hal ini, tentu saja orang tua harus mampu membatasi diri, tidak banyak memerintah, melarang, menyuruh, atau campur tangan terhadap apapun yang dilakukannya. Kalau si anak harus melakukan sesuatu, orang tua harus membujuknya dengan kata-kata enak, dengan santai dan senda gurau, tidak formal dan tidak tegang ataupun bernada keras. Setiap tindakan keras akan dibawanya dengan apa yang ada pada dirinya. Paksaan akan dijawab dengan tantangan. Pendidikan dan pembinaan agama pada masa anak di tahun-tahun pertama terjadi secara formal, yaitu pendidikan agama dalam keluarga, dalam arti pembinaan kepribadian anak. Oleh karena itu, keadaan orang tua dalam kehidupan mereka sehari-hari mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembinaan kepribadian anak. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.